Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Asli. Ini dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana sebenarnya. Ya semua ijazah masih asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya, asalnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Ah begitu dong caranya. Oke. Jadi ada ijazah asli dan palsu Apa? nih. Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Bagaimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Gimana pertanyaanmu? Ya kan penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang bener dong. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana. Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Terjadi momen menggelitik ketika akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung membuat host acara pusing kepala dalam memberikan pertanyaan yang bermutu kepada dirinya. Rocky bahkan beberapa kali menegur sang presenter untuk memperbaiki cara logika berpikirnya dalam membuat pertanyaan. Ya justru karena masyarakat awam ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan. It goes without saying. Semua riset itu di mana pidananya. Oke. Jadi coba anda putar dulu tuh cara pertanyaannya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana. Namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong, reverse logicnya begitu. Selanjutnya Rocky Gerung kembali memberikan teguran dan koreksi secara terbuka kepada presenter Kompas TV terkait pertanyaan yang ia berikan tentang keterlibatan dirinya sebagai saksi ahli dari Dr. Tifa. Rocky mengatakan bahwa dirinya hadir di Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli dari Dr. Tifa, bukan saksi ahli Roy Suryo dan kawan-kawan seperti yang disebutkan oleh host acara. Kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dr. Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu adalah cara meneliti, bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh, beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti. Bukan saya yang meneliti penelitian Dr. Tifa, beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang dimaksudkan? Itu intinya, itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu tuh istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Tapi kalau pakai kata kecurigaan kan itu harus secara personal, bukan. Semua jenis penelitian dimulai dengan hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai, oleh karena itu saya meragukan, oleh karena itu saya teliti prosedurnya begitu. Nah, itu baru benar tuh pertanyaannya. Rocky Gerung menilai pertanyaan yang diajukan oleh presenter terlalu teknis dan masuk ke dalam metodologi secara langsung yang bisa menyebabkan kesalahpahaman di ruang publik. Dalam penjelasan berikutnya, Rocky juga menjelaskan cara kerangka berpikir ilmiah yang diawali dengan kecurigaan intelektual yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah seperti buku ataupun karya ilmiah yang lain. Lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli. Yang
orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, betul seperti itu. kalimat Oke, itu benar. maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Orangnya Ya, yang palsu itu maksudnya siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat Ya. mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu, dan kami mohon Itu untuk kesalahan. bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau Saya ada ulangi pihak ya lain? pertanyaan saya. Mhm. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Dalam momen ini, Rocky Gerung membuat presenter acara terjebak dengan pertanyaan sendiri. Rocky tidak ingin ikut ke dalam permainan kata-kata yang coba dilontarkan oleh presenter saat bertanya tentang pernyataan Rocky yang menyebutkan kalimat satir, ijazahnya asli tetapi orangnya palsu. Bahkan Rocky Gerung mampu menguasai suasana dan membuat presenter acara tak berkutik saat berhadapan dengan dirinya. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Saya Anda mendengar. kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mohon dijelaskan. kalimat saya, oke. Mhm. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya dengar dari Anda lihat cuplikan wajah- wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya, Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. tidak secara spesifik saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi, ahli ya, mimik, Pak. Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya, Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga ingin tahu, Bang Rocky. Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Oke, kita tahan dulu deh. Saya ke Pak Firmanto dulu deh. Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan saksikan ketika kritik tajam dan satir ala Rocky kepada penguasa membuat host di TV menjadi panik dan mendadak masuk angin akibat statement tajam dari sang Profesor Akal Sehat kepada penguasa yang membuat terjadinya momen kepanikan kepada host yang membawakan acara perdebatan. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Momen kepanikan host di TV oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky mengatakan bahwa politik biografi dari pemerintahan Jokowi nanti akan dibuka dengan bab ngibul dan ditutup dengan bab asput, yang seketika membuat Karni Ilyas sebagai host mendadak panik dibuatnya. Psikologi pertama, jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. Kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Iya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, jadi- Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskusi. Lalu orang mulai cari keterangan dalam prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir aspun.
Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi, judulnya dari ngibul to asbun itu konkret disadari. Boleh saya juga Silakan. bicara. Tapi nanti saya terusin ya. Tapi jangan diambil semua waktu ya. Karena udah Apa-apa, hampir kita jam senang 12. diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara dan gagal kan? Tunggu kan memang nggak Jangan ada semua SMK itu. dijawab. Nanti ada berdua aja saya kasih Oke nanti ya, meja lanjut ya, nih. pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul, bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi, padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Saya ucapin. Gagal dengan ngibul itu beda. Gagal lah. Iya, saya pakai istilah ngibul. Saya nggak mau pakai istilah gagal. Karena gagal itu lebih berat. Konsekuensi dari gagal akan dituntut di depan pengadilan. You gagal berjanji. Ngibul aja deh. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan. Karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2, bab terakhir tentang asbun. Jadi dari ngibul ke asbun. Ini satire aja. Anda nggak usah jawab, karena kalau Anda jawab nanti kita bertengkar. Momen panik host di TV yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi ketika Rocky membicarakan masalah skandal urusan ranjang pemimpin dunia di program Rakyat Bersuara, yang seketika membuat Aiman Wicaksono sebagai host mendadak panik dibuatnya dan langsung membuat jeda iklan dan membreak acara setelah momen itu terjadi. Kalau datanya nggak ada, otak kita dituntun untuk tetap membuat kesimpulan. Dasarnya begitu. Coba kita mulai dengan definisi skandal. Apa sih skandal itu? Kata skandal itu cuma ada di wilayah agama dulu tuh. Mempermainkan agama, memutar-mutar ayat itu skandal dulu. Belakangan dia berkembang menjadi tagihan moral. Dasarnya tuh kata skandal pertama. Terakhir masuklah istilah skandal politik. Apa tuh skandal politik? Nggak ada skandal politik. Peristiwa politik diskandalkan, iya. Kan begitu cara kita menganalisis tuh. Watergate, Nixon turun karena skandal politik. Bill Clinton tidak jatuh padahal dia ada skandal seksual. Jadi kalau kita bilang apa itu skandal politik, adalah sesuatu yang kemudian dipindahkan dari wilayah privat ke wilayah publik. Itu soalnya. Apa itu? Rumor berubah menjadi gosip, gosip berubah menjadi skandal. Rumor kalau dia di wilayah privat ya mau telanjang ngentot ngewek dia di atas. Jangan ya. Saya mau terangin itu karena itu Jangan itu yang mesti menggunakan kata itu. Mohon maaf Bung Rocky, saya harus potong. berarti saya mesti edit bahasa ilmu pengetahuan itu. Bisa digunakan bahasa lain mungkin yang lebih Apa bahasa lain dari persetubuhan? iya persetubuhan Ya, boleh. apa bedanya dengan ngewek ngentot? Jangan Bung Rocky. Saya minta tolong untuk jangan. Kita sesaat lagi, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Momen panik host di TV berikutnya yang disebabkan oleh Rocky Gerung terjadi saat Aiman coba bertanya soal pengertian kosong substansi dalam permasalahan isu pemakzulan Gibran. Saat Rocky mempertanyakan balik pertanyaan itu dan akan memberikan kuliah gratisnya, Aiman mendadak panik dan langsung mengatakan bahwa pertanyaan itu berasal dari pernyataan pangeran
Sekjen dari Gibranku. Tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantif artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Udah. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Itu jatuh juga karena legitimasi. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Oke. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Oke guys, itulah momen host yang dibuat panik oleh Rocky Gerung. Mana momen panik terbaik? Tulis di kolom komentar.